Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dunia ini hidup sudah, makan sudah, susah juga sudah pernah, punya duit sudah pernah, enggak punya duit sudah biasa. Nah, jadi pejabat sebagian sudah pernah, copot juga sudah ada. Nah, yang tinggal di dunia ini acara tinggal satu aja. Apa acaranya? Nunggu Israel datang. Yang belum itu. Ini acara terpenting. Waktu itu kita tahu tidak ada yang lebih untung, lebih kaya, melebihi orang-orang yang amal agama, melebihi orang-orang yang punya anak alim alimah, hafid hafidhah. Itulah yang kita harapkan dari majelis kita yang mulia ini. Maka Hannah doa ini, nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ringkas cerita, Hannah ini doa, ya Allah, saya niat, saya nazar bayi yang di perut saya ini hanya untuk agama saja. Kadang-kadang orang itu digoda oleh setan. Kalau untuk agama saja nanti makan apa? Yes, makan nasi lah, masa mau makan batu? Kita ini sebagai orang iman harus punya pandangan yang benar. Dunia ini izin tinggal hakikatnya hanya untuk orang beriman. Orang beriman harus percaya diri, harus gede hatinya. Orang-orang kafir, kepet, tidak sunat, masih bisa makan, bisa minum, bisa mbadok. Ini semuanya karena barokahnya orang-orang iman yang masih membawa kalimah La ilaha illallah. Ini barokahnya orang iman yang membawa La ilaha illallah itu begitu dahsyat. Seluruh dunia dapat makan gara-gara dia. Seluruh dunia diizinkan minum gara-gara dia. Seluruh dunia bisa menghirup oksigen, menggunakan fasilitas-fasilitas ada karena barokah dia. Bagaimana kalau orang imannya itu orang iman yang soleh, orang iman yang alim, orang iman yang hafid, orang iman yang da'i? Tentu saja berkahnya tambah-tambah tidak bisa diperkirakan dan diukur dan dihitung lagi. Orang itu harus pede, percaya diri sebagai orang beriman, bangga. Orang-orang kafir kasihan, bukan untuk diikuti, dikasihani. Kasihan mereka kalau nggak cepat-cepat beriman akan jadi intip neraka sebentar lagi. Mobilnya bagus, mobil bagus kalau jurusan neraka, apa yang hebat? Oh, negerinya bagus. Gedung-gedung tingkat tinggi, gedung-gedung tingkat tinggi kemudian akan dapat siksa yang tinggi. Apa untungnya? Tapi kalau orang beriman ini mulai yang melarat sampai yang raja, untung semua. Sebentar lagi meninggalkan dunia untuk jadi raja-raja besar di surga. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Jadi orang itu harus percaya. Kalau orang membawa la ilaha illallah bisa memberkahi seluruh dunia, bagaimana kalau anak saya membawa Al-Quran? Bagaimana kalau anak saya hafal Mukhtasar Bukhari? Bagaimana anak saya kalau faham agama, selesai tahassus faham Minhaj Nawawi? Tentu akan lebih kaya lagi, lebih barokah lagi. Enggak kalau ditelantarkan oleh Allah di muka bumi ini. Ini seumpama, dan itu insya Allah nggak akan terjadi. Seumpama melarat hanya sebentar saja, akhirnya jadi kaya raya, menguntungkan dia, menguntungkan ayah ibunya di akhirat sana yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau orang hanya dunia-dunia nggak ngerti agama, seumpama ada enaknya hanya sebentar, di akhirat rugi yang sudah nggak ada tambalnya lagi. Dunia. Maka akhirnya Hannah melahirkan Maryam.
Ringkas cerita, Maryam melahirkan Isa. Yang mana nama mereka bertiga ini kata para ulama jadi nama barokah ini. Kita sering dengar terutama di Jawa Tengahan ada acara manakipan, baca cerita-cerita kesolehan dan macam-macam pertolongan Allah yang datang kepada seorang hamba Allah yang biasanya manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga sebagian tempat manakibnya Syekh Ba'uddin Naqsyabandi. Jadi orang itu kalau soleh amal agama, alim lagi para hadirin, nggak usah orangnya, ceritanya tok dibaca, kemudian kita doa, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka para ulama zaman dulu itu kalau ingin doa, baca manakib, baca ceritanya para anbiya, baca ceritanya orang-orang soleh, termasuk ceritanya keluarga Imran ini. Hannah waladat Maryama, Maryamu waladat Isa. Kemudian doa, ya Allah saya punya hajat begini begitu. Sering ini digunakan untuk doa nyebul, niup orang-orang yang hamil susah keluar. Waktu melahirkan maksudnya. Ditiup, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Hei jabang bayi cepat keluar, jangan iktikaf di perut ibu saja, sudah waktunya khurud sekarang. Maka angkung keluar, ibunya bisa lari pagi, langsung sehat. Ini orang-orang soleh itu masya Allah para hadirin, dirinya barokah, lingkungannya jadi barokah. Bahkan dunia ini hakikatnya adalah karena berkahnya orang-orang soleh, orang-orang beriman. Nanti akan datang satu masa, datang angin wangi. Semua orang yang beriman begitu menghirup angin wangi itu wafat semuanya. Selepas wafat, dunia tinggal orang-orang yang tidak beragama, langsung kiamat, nggak ada izin tinggal di dunia ini bagi orang-orang yang tidak amal agama. Di semua masalah di dunia ini termasuk masalah ekonomi tidak selesai-selesai karena manusia jauh dari agama. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu pagi itu para hadirin, Nabi sakit parah di pangkuan beliau, di antara paha dan dada beliau. Nabi wafat. Nabi wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau dikuburkan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah terus di kamar situ mulai umur 18 tahun sampai umur 60 sekian. Kurang lebih beliau satu kamar dengan Nabi. Selepas 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar wafat, dikubur lagi di dekatnya Nabi. Selepas 10 tahunan meninggal lagi Sayyidina Umar, dikuburkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Kurang lebih beliau tidur, zikir, ibadah, buat macam-macam kebaikan di kamar beliau selama 48 tahun. Maka begitu Sayyidina Umar wafat, dikubur di kamar beliau, beliau satir. Saya malu, Umar kan bukan mahram saya dan bukan suami saya beri satir. Inilah wanita solihah, gurunya, ustazahnya seluruh umat, laki-lakinya atau perempuan. Wanita yang solihah adalah wanita yang punya malu. Maka kita di sini ngajari santri-santri kita biar punya malu, kita sarankan untuk pakai cadar. Biar ada malu. Ini wanita solihah itu fitrahnya malu. Wanita kok sudah kurang malu, melotot-melotot, pencilak-pencilak, gawat ini. Ini bukan mencetak generasi soleh-solehah, nyetak genderuwo nanti ini. Sayyidina Abu Bakar memahami, subhanallah, subhanallah, sahabat Nabi banyak berjuang, banyak syahid fisabilillah, hafid Quran, tambah hari tambah banyak yang wafat. Maka beliau kumpulkan semua hafid Al-Quran. Sekarang Quran
dikumpulkan jadi satu buku. Jadi semua kebaikan yang ada ini para hadirin pada umat ini ada kaitannya dengan kealiman Sayyidina Abu Bakar. Yang mana ide ini seluruh sahabat yang lain belum punya, termasuk Sayyidina Umar belum punya. Akhirnya terbukukan satu buku Al-Quran 30 juz menjadi satu buku yang dibukukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Selepas dibukukan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abu Bakar menyerahkan buku ini bukan pada Sayyidah Aisyah, diserahkan beliau kepada Sayyidah Hafsah, salah satu istri Rasulullah SAW, putrinya Sayyidina Umar. Akhirnya dalam sejarah Sayyidah Hafsah ini punya gelar yang masyhur, Harisatul Quran, wanita yang berjasa menjaga Al-Quran, yang dari Al-Quran inilah jadi rujukan penerbitan zamannya Sayyidina Utsman, akhirnya menyebar seluruh dunia. Dari Al-Quran zamannya Sayyidina Abu Bakar yang telah dikumpulkan kemudian dijaga oleh Sayyidah Hafsah. Diringkesnya jaga agama ini perlu putra dan putri para hadirin, perlu alim dan alimah, perlu hafid dan hafidhah. Maka di sini ada program untuk putra, program untuk putri. Sejak dulu memang begitu, itu agama perlu senior-senior yang putra ataupun yang putri. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Termasuk enggak syukur itu para hadirin. Termasuk enggak syukur. Santri sudah rajin ngaji, semangat lagi, sudah hafal Quran, belum lancar. Nah, ayahnya sudah enggak tahan, kesukaan yang pondok dan mulai. Nah, termasuk kurang syukur itu. Ini sudah ketemu jodohnya, baru kelas 4 dinikahkan. Nah, ini termasuk enggak syukur itu. Seumpama syukur mestinya paham anak saya ngaji itu menguntungkan saya dunia akhirat, berkahi saya selama-lamanya. Bahkan inilah yang mungkin menyebabkan kerja saya masih dapat hasil karena anak saya masih ngaji. Sebagaimana cerita seorang sahabat yang datang pada Nabi, ya Rasulullah, ini saudara saya ini enggak mau kerja, ngaji terus pada antum, mau tak ajak boyong aja biar bantu saya kerja. Maka Nabi bersabda, la'allaka turzaku bihi. Kalau la'alla yang bersabda Nabi maksudnya pasti, kamu itu dapat rezeki karena saudara kamu yang ngaji pada saya itu, kok malah kamu ajak boyong, itu gimana? Dan itu banyak cerita para hadirin. Banyak wali murid dulu urusannya lancar, urusan itu. Selepas anaknya pada boyong jadi seret. Ternyata rizkinya itu sebetulnya rizkinya yang di pondok dilewatkan ayah dan ibunya. Masya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ini orang yang paling alim adalah Sayyidina Umar. Beliau yang telah berjasa zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun setengah, sebagian Persia, sebagian Romawi telah ditaklukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar maka bisa dikatakan Persia runtuh, Romawi runtuh, takluk, bertekuk lutut di bawah pengaturan orang-orang soleh yang dipimpin oleh Sayyidina Umar. Dulu, zaman dulu para hadirin, zaman Nabi masih hidup, ada seorang sahabat yang Nabi bersabda, sahabatku ini paling alim urusan halal haram, namanya Mu'ad ibn Jabal. Anas, ngombe, minum itu coba ambilkan. Ya, VO2 ya. Alhamdulillah.
Maka Sayyidina Mu'adz ini adalah seorang yang sangat dermawan. Mu'adz ibnu Jabal dermawan sekali, saking dermawannya sampai hartanya habis. Saking dermawannya beliau hutang untuk didermakan kepada orang. Maka akhirnya beliau pailit. Orang-orang yang beliau hutangi datang kepada beliau. Wahai Mu'adz, bayar hutang. Ini para sahabat ini paham, bayar hutang itu penting. Maka insya Allah bagi yang mampu tidak ada yang nunggak insya Allah. Kemarin itu para hadirin ada tamu dari Jakarta, punya pondok banyak, pondok tahfidzul Quran. Saya tanya, Ustadz, di tempat antum kalau mondok daftarnya berapa? Daftarnya 50 juta. Ini kalau di Temboro 1 juta lebih dikit, lama-lama banyak. Itu sudah murah. SPP-nya berapa? 1 bulan 10 juta. Ini cerita hak sebelum Ramadan kemarin. Masya Allah. Terus saya tanya, selepas bayarnya mahal itu apa anak-anak langsung hafal Quran begitu, Ustaz? Tersenyum aja, yang jelas SPP-nya mahal, Pak. Nah, gak ada kaitan dengan lancar apa tidak ngapal Qur'annya. Maka kita ini di sini termasuk nyukuri alhamdulillah Al-Fatah murah. Insyaallah para hadirin. Dan insyaallah enggak kita naikkan kecuali kalau naik sendiri. Kita bersyukur tahun ini ada teman-teman kita putra-putri yang hafal Al-Qur'an sekian ratus, dari sekian ratus tadi 28 tidak keliru walaupun satu huruf, walaupun satu harokat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ada 2 orang yang hafal Bukhari, satu dari Palu, satu dari Lombok. Itu dari Palu, satu dari Lombok, dan dua-duanya sudah hafal Al-Quran Kubro juga. Biasanya yang sudah terlatih untuk ngapal itu biasanya ya akhirnya mudah ngapal kitab-kitab. Yang mana Bukhari itu ya lebih tebal dari Al-Quran. Nah, kemarin disetorkan 1 mingguan. Seluruh Bukhari disetorkan 1 mingguan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang menghutangi Sayyidina Mu'adz itu pada datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Mu'adz itu banyak hutang, kita tagih, enggak punya duit untuk membayar. Lah bagaimana usul kalian? Utang ini kan urusan penting. Usul kami, Mu'adz ini dijual saja. Para sahabat itu paham, dunia mujahadah enggak apa-apa, akan selamat di akhirat. Nah, dijual aja, nanti hasil penjualannya untuk membayar utangnya. Maka Nabi bersabda, jangan kasihan Mu'adz, tak beri fasilitas khusus. Mu'adz, kamu tak kirim ke Yaman, ngumpulkan harta-harta zakat di Yaman sana, yang mana Yaman sudah Islam. Kamu, khusus untuk kamu, saya izinkan untuk menggunakan harta zakat untuk dagang, untuk nutup utang kamu. Maka akhirnya beliau melaksanakan perintah Nabi ke sana, akhirnya barokah, semua utangnya tertutup. Sampai Nabi wafat, beliau masih menggunakan harta zakat untuk dibuat dagang oleh beliau. Sayyidina Umar waktu beliau jadi khalifah manggil Mu'adz, Mu'adz, kamu masih menggunakan harta zakat untuk dagang? Iya. Sekarang enggak boleh, kata Sayyidina Umar. Kenapa enggak boleh? Nabi ngizinkan saya kok antum enggak boleh, itu kenapa? Maka Sayyidina Umar mengatakan kurang lebihnya, saya ini lebih paham hadis Nabi melebihi kamu. Pemahaman saya, kamu itu boleh itu karena darurat. Lah kamu sekarang udah lunas utangnya, ya enggak boleh. Maka
Sayyidina Umar bilang, tidak, wong zahirnya masih nggak ada penghapusan. Ya terserah kamu, pokoknya nggak boleh menurut saya. Akhirnya Sayyidina Umar tidur. Tengah-tengah beliau tidur, mimpi beliau ini mau masuk neraka. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang, diambil, jangan masuk neraka kamu. Bangun tidur langsung datang ke Sayyidina Umar, ya saya sudah kapok, nggak mau dagang lagi pakai harta zakat. Engkau ternyata lebih paham mengenai maksud Nabi melebihi saya yang dengar langsung. Kurang lebihnya begitu itu. Sayyidina Umar itu siapa toh? Mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di agama ini berkembang karena para sahabatnya Nabi. Pimpinannya adalah dua mertuanya Nabi dan dua menantunya Nabi. Maka kita nanti kalau cari mertua, santri-santri, mertua yang fikir agama, insyaallah. Kalau kita cari menantu yang fikir agama, biar jadi asbab berkembangnya agama. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah yang memutuskan tarawih 20 rakaat. Kadang-kadang orang itu kurang adab dengan Sayyidina Umar. Saya ikut Rasulullah 11 rakaat. Umar itu 20 itu kan tidak ada zaman Nabi. Kok kaya ngerti-ngerti atau kowe le? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahu ja'alal haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Allah telah meletakkan kebenaran di lidahnya dan di hatinya Umar. Nabi memberikan rekomendasi, Umar tuh ngomong apa saja itu benar. Tapi kalau yang memutuskan 11 rakaat dapat jaminan dari mana? Nggak ada yang jamin. Akhirnya kalau kita ini ngomong sekedar ngomong keilmuan, kalau kamu bisa mendatangkan satu hadis saja yang bercerita bahwa Nabi pernah salat tarawih sepanjang Ramadan dengan berjamaah 11 rakaat di masjid, jagoan kamu. Berarti salat tarawih 11 rakaat dengan cara yang kamu praktekkan itu justru nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Kesimpulan kamu aja. Kesimpulan kamu dengan kesimpulan Sayyidina Umar, hebat mana? Oh, kamu nggak ada apa-apanya. Ikut Sayyidina Umar, versi Romawi runtuh. Ikut Sayyidina Umar, Nil jadi mengalir lagi. Ikut Sayyidina Umar, Masya Allah, umat melimpah ruah duitnya sampai masyarakat waktu itu jadi terpaksa kaya. Saking banyaknya duit dibagi lagi, bagi lagi. Sampai bayi-bayi lahir zamannya Sayyidina Umar sudah dapat gaji dari negara. Ikut Sayyidina Umar barokah, kalau ikut kamu gak barokah belas. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ceritanya panjang, ringkasnya para hadirin. 4 orang yang hebat ini para hadirin, yang 3-nya hidayah mereka, pilihan Allah kepada mereka ada kaitannya dengan fikirnya wanita. Sayyidina Umar masuk Islam karena didakwai oleh Fatimah, saudari beliau, putranya bapak beliau Al-Khattab. Sayyidina Uthman dapat hidayah karena fikir bibik beliau, Su'da bintu Quret, yang mana beliau nasihati Sayyidina Uthman, suruh cepat-cepat dengarkan Nabi itu. Kamu dengar, kamu terlambat. Itu ada Nabi ngajak kebaikan, dengarkan nasihat-nasihat dia. Dengan sebab fikirnya Su'da bintu Quret, maka akhirnya Sayyidina Uthman dapat hidayah. Sayyidina Ali sudah kita ceritakan panjang lagi karena pengorbanan dan fikirnya ibu beliau, yaitu Fatimah bintu Asad. Ayahnya doa, ibunya doa, anaknya mujahadah, menyelesaikan pelajaran sampai selesai, semoga akhirnya jadi barokah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Ya, untuk mengisi tengah-tengah acara kita teruskan lagi. Saya mau ngomong panjang mumpung ketemu, siapa tahu nanti akhirnya nggak sempat ketemu lagi. Andi dengan siapa itu? Abdul Aziz Lombok, silakan maju. Abdul Aziz. Fathul Aziz.
Silahkan maju. Mana orangnya ini? Silakan, Masya Allah. Andi dengan Fathul Aziz. Andi apa Sulawesi, Bugis, ya. Orang Bugis, Masya Allah. Itu yang putri Zikriyah dari mana itu? Dari Padang. Bisa ngambil hadiah di Bu Aziz. Nah, kan ada hadiah seadanya di Bu Aziz, cukup untuk beli tempe 10 karung, Masya Allah. Nah.